Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hari ini kita hadir di sini setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan ubudiyah kita di sekolah Ramadan. Semoga sekolah Ramadan ini melahirkan kita menjadi manusia baru, manusia-manusia yang selama puasa taubatnya telah meningkat tabir antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang munajat-munajatnya telah mencurahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yang tilawah dan i'tikafnya membebaskan dirinya dari api neraka, yang sedekahnya telah meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan harinya dan agungkanlah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk Allah atas kalian, agar kalian semuanya bersyukur. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan piala kemenangan itu yang mengantarkan kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita hadir di sini bersimpuh bersama sebagai alumni sekolah Ramadan, dan siap kita berikrar bersama dengan penuh kesadaran dan kemantapan hati bahwa kita sudah selesai dengan diri kita, bahwa kita sudah berusaha membersihkan semua debu-debu dosa yang menuntun jalan hidup kita, dosa-dosa yang menempel di dalam pikiran dan jiwa kita, bahwa kita telah membetulkan kompas kehidupan kita kembali untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sudah menyiapkan kendaraan fisik kita untuk memikul beban amanah kita sebagai hambanya beribadah kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la'allakum tashkurun, hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada Allah atas kesempatan belajar kepada mata kita yang mengisi ruang-ruang hidup di bulan Ramadan ini. Mata kita belajar untuk menangisi dosa-dosa kita di masa lalu. Setelah begitu banyak dosa mata kita yang kita lakukan sebelum Ramadan, Allah memberikan kesempatan kepada tangan kita untuk kita basuh setiap harinya dengan air wudu di bulan Ramadan ini, untuk menyentuh mushaf Al-Quran kemudian kita membacanya. Setelah betapa banyak kezaliman-kezaliman yang tangan kita lakukan, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, dan dosa-dosa yang lainnya, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, kepada kaki kita. Setiap hari kaki kita langkahkan ke masjid, seraya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah sekian lama kaki kita tidak pernah mampir kembali ke masjid. Kemudian kaki kita sering berjalan ke tempat-tempat yang di sana ada kemaksiatan. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada pendengaran kita di bulan Ramadan, yang setiap hari kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Setelah sekian lama telinga kita mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun berterima kasih kepada Allah yang memberikan kesempatan kepada hati kita semuanya untuk belajar, memenuhi dan memahami tujuan hidup kita. Setelah sekian lama hati kita buta akan tugas kita di atas muka bumi ini, yaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, menerima siyam kita, menerima qiyam kita, sujud, ruku, ta'abbud, takhasyuk kita kepada Allah. Kita berhusnuzan kepada Allah sebagaimana dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka berprasangka baiklah kepada Allah bahwa kita selama Ramadan, munajat kita, istighfar kita, taubat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akan tetapi meskipun kita optimis bahwa kita diampuni Allah, maka hendaknya kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita melaksanakan Ramadan yang kemarin dengan sebaik-baiknya, atau kita mengawali Ramadan dengan santai, di pertengahan dengan lalai, kemudian kita mengakhiri Ramadan dengan kesibukan-kesibukan duniawi, menyiapkan makanan, minuman, dan lupa kita akan kebaikan Lailatul Qadar, lupa kita untuk meminta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak malukah kita kepada Rasulullah SAW dan para keluarganya, bagaimana keluarga beliau Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, dan cucu tersayang beliau Hasan dan Husain. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa pada malam menjelang Idul Fitr, keluarga Rasulullah ini membagi-bagi gandum terbaik, kurma terbaik kepada orang-orang miskin. Dibagikanlah harta itu yang terbaik kepada orang-orang du'afa dan miskin. Kemudian besok harinya beliau mengikuti salat Aid dan mendengarkan khutbah Aid. Setelah itu mereka kembali ke rumah dengan sukacita. Kemudian beliau menyantap makanan. Seorang sahabat mulia Ibnu Rafi mengisahkan, beliau bermaksud datang ke rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah hanya untuk menyampaikan selamat Id. Akan tetapi apa yang beliau saksikan ketika beliau sampai ke depan rumahnya, beliau mencium bau gandum yang sudah busuk, makanan yang sudah tidak segar lagi, tanpa mentega. Beliau menyaksikan keluarga Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, cucu tercinta Rasul Hasan dan Husain, memakan makanan yang sudah basi. Maka di dalam dada Ibnu Rafi, beliau begitu sangat merasakan berkecamuknya kesedihan bagaimana cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah memakan makanan yang sudah basi di hari yang fitri dengan kegembiraan, sedangkan makanan yang terbaiknya beliau bagikan kepada orang-orang yang miskin dan du'afa. Maka berkecamuklah dada Ibnu Rafi. Kemudian dia setengah berlari menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan rumah Rasulullah beliau memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, lihatlah cucumu wahai Rasulullah, lihatlah Hasan dan Husain, lihatlah putrimu Fatimah Zahra, lihatlah menantumu Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah keluar dari rumah dan berkata, ya Abu Rafi, ada apa dengan keluargamu? Abu Rafi mengatakan, tengoklah dengan dirimu sendiri wahai Rasulullah, tengok cucu baginda. Maka Rasulullah SAW keluar rumah dan berangkat ke rumahnya Ali bin Abi Thalib dan putri Fatimah Zahra. Ketika beliau sampai ke rumahnya, beliau mendapatkan situasi yang sama dengan apa yang dilihat oleh Ibnu Rafi.
beliau mencium bau gandum yang sudah basi, yang sebetulnya sudah tidak layak dimakan. Akan tetapi beliau mendengarkan tawa pembicaraan yang membahagiakan. Kemudian beliau merasa sedih. Butiran tetes air matanya mengalir di atas pipi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kesedihan Rasulullah SAW kemudian beliau berdoa, ya Allah, Allahumma syahad, saksikanlah ya Rabb, kata Rasulullah, bahwa anakku, cucuku dan menantuku lebih memilih orang-orang miskin dan du'afa, lebih menyayangi mereka, kemudian mereka memakan makanan yang sudah basi. Maka bila Rasulullah berbisik lembut tentang doa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidah Fatimah Az-Zahra tersadar kalau di luar ada ayahnya. Kemudian beliau keluar dan beliau bertanya, ya Abah, ada apa gerangan wahai bapakku? Maka Rasulullah SAW setelah berlari, beliau memeluk putrinya Fatimah Az-Zahra dan membisikkan ke telinganya, wahai putriku, tempatmu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah bagaimana keluarga Rasulullah SAW menghabiskan hari lebarannya dengan memakan makanan yang tidak layak untuk dimakan sesungguhnya, tapi beliau membagikan makanan yang sehat, yang masih segar kepada orang-orang yang miskin. Ibnu Rabi pernah mendapatkan pesan dari Rasulullah bahwa jangan menyampaikan kisah ini kepada orang lain. Maka Ibnu Rabi tidak menyampaikan kisah ini sampai Rasulullah SAW meninggal. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, beliau sampaikan kisah ini kepada para sahabat, khawatir dianggap menyembunyikan tentang ilmu dan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hadirin jamaah sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita sudah selesai dengan diri kita sendiri di bulan Ramadan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin meminta ampun kepada Allah. Maka sisanya sekarang adalah kita meminta maaf, meminta ampun kepada orang-orang yang sudah berjasa kepada kita semuanya. Kita selesaikan hablum minan nas setelah kita selesaikan hablum minallah. Urusan dengan Allah kita sudah coba untuk selesaikan. Kemudian kita mencoba menyelesaikan hubungan kita dengan sesama manusia. Pertama, kita harus minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kenapa kita harus meminta maaf? Karena bagaimanapun baiknya ibadah kita, banyaknya istighfar kita, menggelegar taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau orang tua kita masih menyimpan kekecewaan, menyimpan ketidaksetujuan, menyimpan rasa yang tidak enak kepada kita, sehingga tidak turun maafnya kepada kita, maka ridha Allah tidak akan sampai kepada kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtihima. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ridho terhadap kepada orang tua kita kepada kita semuanya, dan murka Allah adalah tergantung murka kedua orang tua kepada kita semuanya. Maka carilah ridho kedua orang tua kita, ibu kita, ibu seorang simbol abadi yang tidak pernah padam. Ketika orang-orang lain meninggalkan kita semuanya, ketika kita bangkrut, ketika kita jatuh, semua teman menjauh dari kita, hanya orang-orang yang kita cintai, ibu kita dan bapak kita yang tidak pernah berubah. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menuntut jasa atas kebaikan mereka kepada kita semuanya. Maka Allah menyandingkan ibadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukumi bahwa jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian kita harus minta maaf kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, guru kita semuanya, yang mengajarkan kita membaca dan menulis, yang mengajarkan kita membaca huruf hijaiyah, sehingga di Ramadan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kita kadang tidak sadar bahwa di dalam kesendirian mereka mendoakan untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan uraian singkat
Orang yang singkat pada khutbah Idul Fitri ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar kita senantiasa dalam hidup kita menyelesaikan tugas kita untuk meminta ampun, kemudian kita beribadah semaksimal mungkin kepada Allah dan menyelesaikan tugas kita dengan sesama manusia.